Halo, apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Makassar bersama saya, Tia Anissa. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda dan berikut 3 berita utama hari ini. Bocah tewas dianiaya dalam kapal. Penyidik Polres Pelabuhan Makassar menetapkan 6 tersangka. Harga sapi kurban di Kabupaten Goa meningkat 30%. Diduga mengalami depresi, seorang mahasiswi tewas setelah melompat dari lantai 6 gedung Graha Pena, Kota Makassar. Kita ke informasi yang pertama. Penyidik Polres Pelabuhan Makassar menetapkan 6 tersangka kasus kematian bocah berumur 12 tahun dalam kapal motor Dharma Kencana 7. Polisi memastikan korban tewas dianiaya. Setelah pemeriksaan intensif selama 4 hari, polisi akhirnya menetapkan 6 tersangka kasus kematian bocah berumur 12 tahun dalam kapal motor Dharma Kencana 7. Penetapan ke-6 tersangka melalui gelar perkara serta pemeriksaan saksi, termasuk hasil keterangan kedua orang tua korban. Ke-6 tersangka meliputi 3 petugas keamanan kapal, 2 anak buah kapal, serta 1 penumpang. Penyidik Polres Pelabuhan Makassar memastikan korban tewas dianiaya. Dari penyelidikan, tuduhan korban mencuri ponsel penumpang seorang pejabat lembaga pemasyarakatan Kendal belum terbukti. Guna mengusut tuntas kematian korban, penyidik akan berkoordinasi dengan Komisi Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Makassar serta Provinsi Sulawesi Selatan. 6 saksi yang kita periksa sudah kita tingkatkan statusnya menjadi tersangka berdasarkan dari gelar perkara dan juga semua kesesuaian saksi dan juga alat bukti. 6 orang ini perannya masing-masing seperti apa dan bisa dijelaskan? Semua punya peran masing-masing, ada yang ikut memukul, ada juga yang membiarkan. Jadi semua yang punya peran masing-masing. Sebenarnya kalau kronologis awal kejadian yang kayak kemarin sudah saya sampaikan, memang karena korban ini diduga awalnya mencuri handphone milik salah seorang penumpang kapal. Jadi petugas keamanan kapal melakukan pengamanan dan juga menginterogasi korban, namun dengan cara kekerasan hingga berujung pada korban meninggal dunia. Pada pemeriksaan sementara terbukti penganiayaan ini menggunakan apa, Bang? Kalau dari pemeriksaan kepada para tersangka ini? Kalau di TKP itu ditemukan ada selang, namun untuk pastinya penyebab kematian korban kita masih menunggu hasil otopsi. waktu penganiayaannya seperti apa kan? Korban di seperti apa kan? Dipukul, dicambuk atau di apa? Ya, kalau keterangan dari saksi memang korban ada dipukul, ada juga dicambuk. Untuk pastinya nanti kita tetap menunggu hasil dari otopsi apa penyebab kematian korban. Apa? Itu dalam kamar salah satu tidak, dia di lorong kapal, di lorong kru kapal, bukan dalam kamar. Seorang bocah berumur 12 tahun tewas dengan tubuh dipenuhi luka lebam dalam kapal motor Dharma Kencana 7 yang berlayar dari Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya, Jawa Timur menuju Manado, Sulawesi Utara pada 24 Juni 2022. Saat itu korban bersama 3 adik diajak kedua orang tuanya yang berencana membuka bisnis rumah makan. Dalam perjalanan, korban sempat ditahan petugas otoritas kapal dengan tuduhan mencuri ponsel penumpang. Mengetahui kematian anaknya tidak wajar, orang tua korban melapor ke polisi saat kapal bersandar di dermaga Pelabuhan Makassar. Anak saya meninggal, itu terakhirnya itu kan dibawa ke kamarnya petugas, dipisahkan dari kita. Jadi kita kan udah nggak tahu lagi keadaannya bagaimana, soalnya kita juga nggak boleh keluar dari ruangan interogasi. Anak saya itu dibawa ke belakang. Tapi saya nggak tahu ruangannya yang mana. Itu di ruangan aparat juga, ya mas itulah oknum kan. Kalau kronologis tuduhannya kenapa? Apa tuduhannya? Tuduhannya anak saya ngambil HP. Nyuri HP. Iya, tapi sampai titik itu sampai nafas terakhirnya dia itu yang barang itu nggak ketemu. Sampai anak saya itu mempertaruhkan nyawanya. Masih ditanya itu diancam sampai anak saya itu sekujur badannya itu lebam semua, luka-luka. Itu dia tahan
sakitnya. Tapi yang semua orang itu berpikirannya itu anak saya itu saking niatnya memiliki HP. Orangnya berpikiran begitu. Padahal saya tahu anak saya itu dia bertahan begitu, memang dia itu nggak ada HP-nya sama dia. Buktinya sampai nyawanya melayang juga HP-nya barang bukti nggak ada kan. Selain orang tua korban, 6 saksi turut diperiksa polisi, meliputi 3 penjaga keamanan kapal, 2 anak buah kapal, dan 1 penumpang. Selang untuk menganiaya korban hingga tewas juga disita polisi. Andi Muhammad Sardi melaporkan dari kota Makassar. Pemeriksaan hewan kurban di Kota Parepare tahun ini diperketat seiring merebaknya penyakit mulut dan kuku di sejumlah wilayah. Bagi warga yang hendak berkurban, sebaiknya membeli hewan kurban yang dilengkapi surat keterangan kesehatan hewan. Satu persatu sapi kurban diperiksa petugas kesehatan hewan dari Dinas Pertanian Kelautan dan Perikanan atau PKP Kota Parepare. Pemeriksaan untuk memastikan hewan kurban memenuhi syarat secara syariah Islam. Pemeriksaan hewan kurban tahun ini diperketat seiring merebaknya penyakit mulut dan kuku atau PMK di sejumlah wilayah. Jadi pemeriksaan kali ini, tahun ini mungkin kami agak perketat dengan adanya wabah PMK ini, kami lebih perketat lagi. Ya. Apa saja yang diperiksa, Ibu? Dari sisi kesehatan yang dibuktikan oleh terbitnya SKKH, kemudian dari segi syariah untuk hewan, untuk sapi atau kerbau itu minimal berumur 2 tahun, kemudian untuk kambing minimal berusia 1 tahun. Nah, sejauh ini yang ditemukan ada tidak yang tidak memenuhi syariah untuk hewan kurban? Iya, tentu ada. Dari segi umur itu tidak memenuhi syariah. Yang di bawah dari 2 tahun jelas tidak memenuhi syariah untuk dikurbankan. Nah, untuk antisipasinya supaya tidak dijual sebagai hewan kurban nantinya, Bu? Dengan adanya SKKH dibuktikan, terus dari segi syariahnya kan ada piloks. Jadi kami anjurkan kepada masyarakat juga yang ingin berkurban sebaiknya untuk memperhatikan hewan yang akan dibeli, yang akan dikurbankan itu dengan adanya SKKH dengan tanda piloks tadi. Hewan kurban yang memenuhi syariat Islam diberikan tanda piloks. Berdasarkan syariah Islam, hewan kurban harus berumur di atas 2 tahun untuk sapi dan lebih dari 1 tahun untuk kambing. Hewan kurban tidak cacat atau tidak mengidap penyakit dan tidak hamil. Petugas Dinas PKP tidak menerbitkan surat keterangan kesehatan hewan atau SKKH bagi hewan yang tidak memenuhi syariah Islam untuk dikurbankan. Itu untuk memastikan bahwa betul-betul ternak yang akan dikurbankan itu layak secara kesehatan. Jadi nanti setelah melakukan pemeriksaan itu akan kita terbitkan dokumen namanya SKKH, ya, surat keterangan kesehatan hewan atau surat keterangan layak kurban. Itu betul-betul memastikan bahwa ternak yang akan dipotong itu memenuhi persyaratan secara kesehatan dan syariah. Termasuk yang belum masuk layak dikurbankan itu, pada Kenapa? yang tidak layak dikurbankan itu yang belum cukup umur. Jadi begini, yang kita terbitkan SKKH-nya itu yang memenuhi persyaratan, ya. Yang tidak memenuhi persyaratan itu kita tidak akan terbitkan SKKH. Petugas Dinas PKP Kota Parepare mengimbau masyarakat yang hendak berkurban agar membeli hewan kurban yang dilengkapi surat keterangan kesehatan hewan. Suardi Gatang melaporkan dari Kota Parepare. Jelang Idul Adha, penjualan sapi kurban di Kota Parepare turun drastis. Penurunan ini diduga dampak wabah penyakit mulut dan kuku di beberapa wilayah. Pedagang hewan di Kota Parepare mengklaim penjualan sapi kurban menjelang Idul Adha menurun drastis. Penurunan ini diduga dampak wabah penyakit mulut dan kuku atau PMK di beberapa wilayah. Menurut salah satu penjual hewan kurban, Basri Bas, penjualan sapi kurban tahun ini turun 30% dibandingkan setahun silam. Sebelumnya Basri Bas mampu menjual 130 sapi kurban. Namun saat ini sapi kurban yang terjual diprediksi hanya 100 ekor hingga Idul Adha.
Untuk tahun ini memang ada perubahan dibanding tahun-tahun yang lalu. Kemungkinan adanya isu PMK ya, sehingga berdampak ke penjualan mungkin seluruh pengusaha sapi kurban ini berdampak untuk penjualan agak ada penurunan mungkin sampai 30%. Iya. Kalau harga Pak sekarang Pak? Terus masalah harga dibanding tahun kemarin ini ada kenaikan drastis, jauh sekali. Ini sampai ada yang 1 juta per ekor. Itu dari berapa dulu Pak sekarang? Tahun perbandingan tahun kemarin itu di harga 12.500. Tahun sekarang ini bisa tembus sampai 13.500. Kalau jumlah yang dijual tahun lalu Pak yang sekarang terus kota yang kami jual yang tahun lalu itu mencapai sekitar 110 sampai 120. Kemungkinan prediksi tahun ini mungkin paling banyak kita jual sampai 100. Petugas Kesehatan Hewan Dinas Pertanian, Kelautan, dan Perikanan atau PKP Kota Parepare hingga kini belum menemukan indikasi penyakit mulut dan kuku di Kota Parepare. Meskipun belum ada sapi terjangkit penyakit mulut dan kuku di Kota Parepare, pengawasan lalu lintas hewan terus diperketat. Sejauh ini kita tidak menemukan baik antraks maupun PMK itu masih 0 kasus. Meskipun demikian, pengawasan tetap kita perketat, ya. Jangan sampai kita kecolongan. Ya. Ada pembatasan dari Kabupaten Maros yang ada dugaan di sana antraks masuk ke sini, sapi-sapian dari sana? Iya, untuk ke wilayah kami, jadi sebetulnya tindakan yang kami lakukan adalah memperketat pengawasan lalu lintas ternak. Tetapi kami yakin bahwa di Marosnya sendiri pasti sudah melakukan isolasi terhadap kasus tersebut, ya. Bahwa daerah tempat sumber asal penyakit itu tidak boleh keluar. Ini Pak, Jalan Idul Adha ini Pak, stok sapi di Parepare Pak. Oh ya, perlu juga kami sampaikan bahwa sampai hari ini potensial stok kami di Parepare mencapai kurang lebih 1.100 ekor. Ya, sedangkan kalau kita lihat kebutuhan Parepare setiap tahunnya itu hanya berkisar sekitar 600 sampai 700 ekor. Ya, jadi kita masih oversupply. Ini dari mana Pak ini sapi-sapinya? Ya, sapi-sapi yang ada di Parepare ada beberapa sumber, ada yang dari Baru, ada yang dari Bone, ada yang dari Wajo, dan lain-lain sebagainya. Ya. Kalau jenis sapinya Pak? Sapinya kebanyakan sapi Bali. Mayoritas hewan kurban yang dijual di Parepare merupakan sapi Bali dari Baru dan Bone. Harga sapi kurban saat ini meningkat hingga Rp1 juta per ekor. Persediaan sapi di Kota Parepare mencapai 1.100 ekor, sedangkan kebutuhan hewan kurban hanya berkisar 600 ekor sampai 700 ekor per tahun. Suardi Gatang melaporkan dari Kota Parepare. Harga sapi kurban di Kabupaten Goa meningkat 30%. Meski naik drastis, penjual optimis sapi kurban habis terjual hingga perayaan Idul Adha. 10 hari menjelang Idul Adha, harga sapi kurban di Jalan Tun Badul Rozak Kabupaten Goa naik 30% atau sekitar Rp2 juta per ekor. Meski naik drastis, penjual optimis sapi kurban habis terjual hingga perayaan Idul Adha seiring membaiknya perekonomian. Harga sapi kurban yang dijual di Goa antara Rp9,5 juta per ekor sampai Rp24 juta per ekor dengan berat 45 kg hingga 170 kg. Sapi kurban yang dijual ini diklaim telah lolos pengecekan kesehatan dari Dinas Peternakan Kabupaten Goa.